Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, perkenalkan nama saya Angga Manugra dengan NIM 859665068. Di sini saya akan melakukan praktikum terkait pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecemahan. Untuk saat ini saya akan melakukan percobaan untuk perkembangan pertumbuhan camah hijau. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan untuk 4 kategori, yaitu untuk yang tanpa deterjen, kemudian 25% deterjen, 50% ada deterjen, dan 100% ada deterjen. Untuk yang 0 ataupun yang tidak ada deterjen, nanti langsung pakai air sumur. Dan kemudian untuk yang 25% nanti saya akan menggunakan air sumur dicampur dengan deterjen. Nanti saya akan timbang deterjennya ada 5 gram deterjen. Kemudian untuk yang 50% nanti saya timbang deterjen sebanyak 10 gram. Kemudian nanti yang 100% nanti saya akan timbang dengan deterjen sebanyak 20 gram. Ya. Adapun alat-alat yang saya gunakan dalam praktikum ini itu ada botol-botol bekas untuk wadahnya sendiri, ya. Dan ada alat tulis tentunya untuk mencatat laporan nantinya per harinya. Kemudian ada kapas sebagai media pengecekan, dan ada timbangan tentunya. Kemudian ada wadah air yang ada literanya. Kemudian ada alat-alat bantu seperti sendok. Kemudian yang pokoknya yaitu ada kacang hijau. Dan yang terakhir itu ada deterjen bubuk sebagai pengaruh dari pertumbuhannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecemahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan di wadahnya dulu, karena nanti saya akan memberikan air dan deterjennya itu di wadah-wadah yang seperti ini. Biar lebih jelasnya, mungkin saya akan tunjukkan lebih dekat, ya. Lanjut. Ya, ini untuk yang gelas yang berwarna hijau ini nanti untuk yang tidak ada deterjen. Kemudian untuk yang pink ini nanti untuk yang 25%. Dan untuk yang putih ini nanti untuk yang 50%. Dan yang ungu ini untuk yang 100%. Ya, ini semua untuk tempat air deterjennya, ya. Kita bisa lihat semua, nanti kita isi semua ukuran air dan nanti perbedaannya di dalam deterjennya. Ya, ini saya langsung masukkan air ke wadah yang nantinya akan dicampur dengan deterjen. Ini saya samakan untuk airnya sendiri 2 sendok. Ini 2 sendok ini sekitar 30 sampai 50 mili kalau tidak salah. Dan nanti juga akan saya udak ataupun diaduk untuk deterjennya dan airnya. Kemudian ini saya masukkan kapas sebagai media tanamnya. Saya masukkan ke setiap ininya dan saya tuangkan langsung ke setiap wadah. Baik, kita akan masukkan kacang hijau, ya. Kita masukkan 5 ke dalam wadah yang ini yang tanpa deterjen. Ini yang 25%, ini yang 50%, dan ini yang 100%. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita simpan di tempat yang tidak ada sinar mataharinya. Baik, kita lanjut besok. Ya, lanjut untuk video selanjutnya, yaitu pengamatan di hari pertama setelah penanaman. Nah, di sini bisa kita lihat ini yang tanpa deterjen. Ini sekitar udah membelah diri, ya. Ada 1 cm sampai ada juga yang 2 cm. Kemudian yang ini yang 25% juga ikut membelah, tapi ada juga yang belum, dan ada yang tumbuh seperti tunas lah sedikit. Kemudian yang 50% ini ada juga yang tumbuh ya, sedikit, membelah juga banyak. Untuk yang 100% ini ada yang mati, ada juga
membelah. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk tugas yang praktikum pengamatan yang hari kedua setelah penanaman kemarin. Untuk yang 0 deterjen bisa lihat udah ada yang tumbuh 5 cm kurang lebihnya, dan ini yang 25%, ada juga yang tumbuh sekitar 2 cm bisa dilihat. Kemudian yang 50% ini ada juga bisa dilihat udah membelah dan ada 1% kurang lebihnya. Dan ini yang full deterjennya 100%, ini malah pada mati, dan ada salah satu yang membuka ya baru 0 sekian senti, ini baru tumbuh tunas banget ya. Ketemu lagi di hari besok terakhir. Yang ketiga untuk praktikum pengaruh perkembangan deterjen. Ini bisa kita lihat yang tidak ada tidak ada deterjennya, bisa kita lihat udah tumbuh hampir 10 cm 9 cm ya. Ini yang berdiri. Kemudian yang 25 cm itu sekitar 3 sampai 4 cm bisa dilihat. Kemudian yang 50% ini juga tumbuh sekitar 2 sampai 3 cm ya. Dan yang full yang 100 ini cuma tumbuh 1 cm, banyak yang mati. Oke, itu hasil pengamatan selama 3 hari. Untuk praktikum selama 3 hari untuk melihat pengaruh dari deterjen sudah dilakukan. Berdasarkan pengamatan itu terdapat perbedaan pertumbuhan tergantung banyaknya air yang terpengaruh oleh deterjen. Bisa dijelaskan untuk yang 0% itu pada hari pertama itu tumbuh 2 cm kurang lebihnya, untuk yang 25% itu sekitar 1 cm, untuk yang 50% itu sekitar 0,5, dan untuk yang 100% itu baru membelah, dan itu juga ada yang mati. Kemudian untuk yang hari kedua, yaitu untuk yang 0% deterjen, yaitu sekitar 5 cm pertumbuhannya, sudah hampir 5 sampai 6. Untuk yang 25% yaitu sekitar 2 cm, ada yang 1 cm. Untuk yang 50% itu baru 1 cm, dan yang 100% itu baru 0,5 yang tumbuh, yang mati ada sebagian. Untuk yang hari terakhir atau hari yang ketiga pengamatan, yaitu untuk yang 0% itu udah nyampe pertumbuhan sekitar 9 cm sampai 12 cm, dan untuk yang 25% yaitu sekitar 3 sampai 2,5, dan untuk yang 50% itu sekitar 2 cm, dan untuk yang 100% ada yang tumbuh nih sampai 1 cm. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk pertumbuhan kacang hijau yang paling tinggi atau paling cepat yaitu yang tidak terkena deterjen. Kemudian untuk yang paling lambat itu yang paling banyak deterjennya. Kenapa? Karena deterjen itu benar-benar mempengaruhi untuk pertumbuhan si kecambah itu. Jadi ketika sudah kena air dan air itu ke tanaman, itu sangat mengganggu si penyerapan air oleh akar. Jadi ketika banyaknya gangguan dari luar, untuk pertumbuhan cambah itu semakin melambat. Jadi bisa kita katakan mari kita jaga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita jangan sampai terkontaminasi, terutama bahan-bahan yang akan dimakan oleh kita. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon bimbingannya Ibu dosen dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.